Bab 1571, Keluarga Kekaisaran yang Kejam. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah mendengar transmisi suara situ Zuo, Duan Lingtian menatapnya sebelum dia berkata dengan makna tersembunyi, "Saya tidak percaya Tuan Muda kedua Zuo juga tahu tentang prasasti iblis. Sepertinya Anda juga harus tahu dari mana prasasti iblis pada Tuan Muda Hang berasal, kan?" Petik 2. Duan Lingtian tidak menggunakan transmisi suara kali ini. Sebaliknya, dia langsung berbicara. Pada saat ini, tatapan Situ Hou langsung berubah tajam saat dia menatap Situ Zuo seolah-olah dia ingin melihat apakah Situ Zuo akan menyangkalnya. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apa sih prasasti iblis itu? Aku bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya." Situ Zuo tidak menyangka Duan Lingtian akan berbicara. Dia langsung marah. Namun, dia tidak berani menunjukkannya. Dia hanya bisa berpura-pura seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang prasasti iblis, Tuan Muda kedua Zuo. Itu aneh, tapi kaulah yang membawakan prasasti iblis kepadaku sebelumnya. Selain itu, Anda bahkan meminta saya untuk hanya berdiri di samping dan menonton. Mungkinkah aku salah?" Duan Lingtian tersenyum. "Jangan fitnah aku." Ketika Situ Zuo memperhatikan tatapan Situ Hou yang semakin tajam, wajahnya langsung berubah muram, dan dia memelototi Duan Lingtian. "Siapa kamu sebenarnya? Apa niat yang Anda miliki? Beraninya kamu mencoba dan menabur perselisihan antara saudara Hang dan aku. Memfitnah kamu." Duan Lingtian tersenyum. "Tuan Muda kedua Zuo, kamu terus mengatakan aku memfitnahmu. Bagaimana dengan ini? Mengapa kita berdua tidak bersumpah pada sumpah hukuman kilat dan melihat siapa yang melakukan fitnah?" Saat Duan Lingtian berbicara, dia mengangkat tangannya, bersiap untuk menusuk jarinya dan bersumpah dengan sumpah hukuman kilat. "Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir Anda layak bagi saya untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat?" Sedikit kepanikan melintas di mata Situ Zuo, tetapi dia mempertahankan ketenangannya di permukaan. Dia hanya tersenyum sebelum berbalik untuk pergi. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal pada Situ Hou dan segera berbalik untuk pergi dengan pria bertopeng itu. Pada saat ini, embusan angin bertiup, dan Situ Hou menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia menghalangi jalan Situ Zuo dan pria bertopeng itu. "Penatua Hou, apa yang kamu lakukan?" Situ Zuo bertanya dengan cemberut. "Aku benar-benar berpikir kalian berdua harus bersumpah pada sumpah hukuman kilat untuk membuktikan bahwa kalian tidak bersalah, bukan begitu?" Situ Hou berkata dengan acuh tak acuh. Saat Situ Zuo mendengar ini, wajahnya berubah sedikit muram. "Penatua Hou, siapa dia yang membuatku harus bersumpah pada sumpah hukuman kilat? Jangan lupa, ini adalah klan Situ. Jangan bilang kamu benar-benar membantu orang luar, Pak Tua." Petik 2. Saya tidak membantu siapapun. Bahkan jika saya ingin membantu, saya hanya membantu Anda untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, lanjut Situ Hou. Situ Hou tiba-tiba bergerak pada saat wajah Situ Zuo berubah muram dan tidak bisa menjawab. Dia langsung melewati Situ Zuo dan menyerang pria bertopeng di belakangnya. Aura pembangkit tenaga listrik Saint Stage menyapu ke arah pria bertopeng seperti awan gelap. Kengerian langsung muncul pada pria bertopeng yang terkejut. Meskipun pria bertopeng itu cukup kuat sejak dia berada di imminent Saint Stage, dia belum menembus Saint Stage. Karena alasan ini, ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Menghadapi Situ Hou yang bermusuhan, pria bertopeng itu tidak berani mengendur sama sekali dan melepaskan semua tekniknya tanpa menahan diri. Menurutnya, jika dia menahan diri di depan pembangkit tenaga listrik Saint Stage, itu sama dengan dia menggali kuburnya sendiri. Karena alasan ini, pria bertopeng itu secara tidak sengaja mengungkapkan fakta bahwa dia adalah seorang penggarap iblis. Ketika pria bertopeng itu mengungkapkan kekuatannya sebagai penggarap iblis, Duan Lingtian yang berdiri di samping bisa merasakan agitasi tablet Devil Seal di cincin tata ruangnya. Duan Lingtian mengabaikannya sepenuhnya karena dia tidak perlu bergerak sama sekali. "Seperti yang diharapkan, kamu benar-benar seorang penggarap iblis." Setelah pria bertopeng itu mengungkapkan bahwa dia adalah seorang penggarap iblis, Situ Hou menyeringai. Auranya yang menarik menjadi lebih kuat. Jelas sekali dia bermaksud bisnis sekarang. Kengerian muncul di wajah Situ Zuo. Dia menghancurkan token giok dengan panik. Setelah token giok dihancurkan, sinar cahaya yang sangat cepat melintas di langit. Seperti bintang, ia menghilang begitu ia muncul.
Token batu giok bertuliskan peringatan Saint Inscription. Duan Lingtian mengangkat alisnya. Dia tidak asing dengan token giok semacam ini. Kembali ketika dia berada di Sekte Penerangan Bulan dan telah berpartisipasi dalam penilaian berburu, dia juga mendapatkan jenis token giok yang serupa. Namun, dibandingkan dengan token giok yang dia peroleh sebelumnya, token giok Situ Zuo jelas lebih maju. Paling tidak, peringatan yang dihasilkan oleh penghancuran token giok bahkan mengejutkan Situ Hou yang merupakan pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Tentu saja, ini karena perhatian Situ Hou tidak tertuju padanya. Setelah Situ Hou menemukan pria bertopeng itu adalah seorang penggarap iblis, dia tidak lagi menunjukkan belas kasihan ketika dia menyerang. Dengan putaran telapak tangannya, dia dengan mudah meledakkan pria bertopeng itu sampai mati. Situ Zuo, beraninya kau berkolusi dengan penggarap iblis untuk membunuh seniormu. Setelah membunuh pria bertopeng itu, Situ Hou memandang Situ Zuo dengan dingin. Suaranya sangat dingin ketika dia berbicara. Bahkan pada titik ini, Situ Zuo masih mempertahankan ketenangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Penatua Hou, saya tidak tahu dia adalah seorang penggarap iblis." "Kamu tidak tahu dia adalah seorang penggarap iblis?" Situ Hou menyeringai. "Lebih baik serahkan saja masalah ini kepada Penatua Penegakan." Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, dia mengambil langkah maju dan siap untuk menangkap Situ Zuo dan membawanya ke Aula Penegakan. Pada saat ini, embusan angin menyapu, dan seorang pria parubaya dengan tubuh sedang tiba-tiba muncul di depan Situ Zuo. Dia memandang Situ Hou dengan tenang ketika dia bertanya, "Penatua Hou, saya ingin tahu kesalahan macam apa yang dilakukan putra saya sampai-sampai Anda ingin membawanya ke Penatua Penegakan." "Situ Ming, kamu memiliki putra yang benar-benar baik." Saat Situ Hou melihat pria parubaya ini, dia mengerutkan kening sebelum dia mendengus dingin. "Hari ini, aku akan membawanya ke Aula Penegakan tidak peduli apa karena berkolusi dengan penggarap iblis untuk membunuh seniornya. Dosa ini sama sekali tidak kecil." Situ Ming. Ketika Duan Lingtian mendengar cara Situ Hou berbicara kepada pria ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Dia juga pernah mendengar nama ini, Situ Ming, sebelum dia datang ke klan Situ. Dia adalah guru kedua klan Situ. Di klan Situ, posisinya tepat di bawah pemimpin klan, Situ Hao, dan 3 tetua tertinggi. Dia juga pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Saat kata-kata Situ Hou keluar dari mulutnya, dia melanjutkan untuk menangkap Situ Zuo. Kali ini, Situ Ming tidak menghentikannya. Dia hanya melihat dengan ekspresi tenang di wajahnya. Ketika Situ Hou membawa Situ Zuo pergi, dia berbalik dan memperhatikan Duan Lingtian dengan baik. Setelah itu, dia akhirnya mengikuti Situ Hou dan pergi ke Aula Penegakan klan Situ. "Situ Ming ini bukan orang yang sederhana, aku khawatir Elder Hou tidak akan mampu menghadapi Situ Zuo kali ini," pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Hasilnya persis seperti yang diperkirakan Duan Lingtian. Meskipun Situ Zuo dihukum, dia hanya dihukum dengan merenung di Aula Penegakan selama 3 bulan. Kenapa hukumannya begitu ringan? Duan Lingtian merasa bingung. Situ Zuo terus bersikeras bahwa dia tidak tahu pria bertopeng itu adalah seorang penggarap iblis. Tidak hanya itu, tetapi dia juga menyalahkan semua kesalahan dan hal-hal tentang prasasti iblis kepada pria bertopeng yang saya bunuh. Dia mengatakan dia tidak menyadari penggarap iblis telah menuliskan prasasti iblis. Karena alasan ini, Aula Penegakan hanya menghukumnya karena berteman dengan seorang penggarap iblis, kata Situ Hou dengan suara yang dalam. Sedikit ketidaksenangan bisa dilihat di matanya. Mereka harus memintanya untuk bersumpah dengan sumpah hukuman kilat untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Saya pikir dia tidak akan berani bersumpah. Jika itu masalahnya, itu cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang menarik tali dari balik tirai, Duan Lingtian menimpali. Dia merasa ini akan menjadi solusi yang baik untuk masalah ini. Ini tidak sesederhana itu. Situ Hou menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Setelah itu, Duan Lingtian memahami situasi dengan lebih baik. Ternyata, klan Situ tidak bersatu seperti yang terlihat. Di permukaan, klan Situ memiliki pemimpin klan mereka, Situ Hao. Namun, hampir setengah dari pejabat tinggi di klan mereka berada di tuan kedua klan Situ, pihak Situ Ming. Pada kenyataannya, ada 2 kekuatan di klan Situ. Tidak hanya itu, tetapi ada total 5 pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Selain Situ Ming dan Situ Hao, ada 3 lainnya. Situ Hou adalah salah satunya, dan dia berada di pihak Situ Hao.
Salah satu dari dua pembangkit tenaga Sein Stage lainnya ada di pihak Situ Ming. Yang terakhir, di sisi lain, tetap netral. Orang yang tetap netral juga merupakan pembangkit tenaga listrik terkuat di Situ Klan. Dia adalah orang dengan posisi tertinggi di klan Situ, bahkan lebih tinggi dari Situ Hall, yang sudah lebih tua dari Situ Hao dari satu generasi demi satu generasi. Anggota klan Situ memanggilnya sebagai leluhur. Menurut Situ Hao, leluhur klan Situ mereka tidak menunjukkan wajahnya selama bertahun-tahun. Terakhir kali dia menunjukkan dirinya adalah ketika Situ Hao baru saja menggantikan posisi pemimpin klan. Aku tidak percaya situasi klan Situ sebenarnya serumit ini. Dalam hal ini, apakah masalah ini akan tersapu begitu saja? Duan Lingtian bertanya, karena tidak ada yang terjadi pada Little Hang, kurasa begitulah yang akan terjadi. Meskipun klan Situ tampak luar biasa, ia memiliki perselisihan internal dan eksternal. Bahkan pemimpin klan tidak berani mencari-cari kesalahan Situ Ming dan orang-orangnya begitu saja. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, itu pasti akan menggoyahkan fondasi klan Situ, dan ini akan memberi kesempatan bagi musuh untuk menyerang. Situ Hao menghela nafas. Meskipun dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, ini adalah bagaimana hal itu dilakukan. Musuh. Saya pikir klan Situ memiliki keluarga kekaisaran Windfall Nation di belakang mereka. Duan Lingtian mengerutkan kening. Jangan bilang ada orang yang berani mengabaikan keluarga kekaisaran dan melawan klan Situ. Keluarga kekaisaran. Ketika Situ Hao mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya. Kesampingkan betapa kejamnya keluarga kekaisaran, hubungan antara klan Situ kita dan keluarga kekaisaran hanya dibangun di selir kekaisaran Li saja. Pasukan yang berani melawan klan Situ kita kurang lebih memiliki hubungan yang sama dengan keluarga kekaisaran. Beberapa dari mereka bahkan lebih dekat dengan keluarga kekaisaran daripada kita. Perjuangan terbuka dan tersembunyi dari klan kami juga diam-diam disetujui oleh keluarga kekaisaran. Sebenarnya, keluarga kekaisaran akan lebih khawatir jika kita rukun. Jika kita rukun, keluarga kekaisaran bahkan mungkin dengan sengaja menabur perselisihan di antara kita. Ketika Situ Hao mencapai akhir kalimatnya, dia menghela nafas. Duan Lingtian mengangguk, dia benar-benar bisa memahami ini. Tidak ada keraguan keluarga kekaisaran Windfall Nation tidak akan berharap pasukan kelas 7 bisa bergaul satu sama lain. Jika itu masalahnya, kekuatan kelas 7 ini mungkin naik ke puncak dengan cepat dan mengancam posisi keluarga kekaisaran. Untuk menghilangkan ancaman ini, keluarga kekaisaran, tentu saja, akan dengan senang hati melihat orang-orang kecil di bawah mereka bertarung. Bab 1572, Wanita yang berasal dari benua fana. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian tidak peduli dengan penyelesaian konflik internal di Situ Klan. Yang dia khawatirkan adalah materi yang dia minta untuk disiapkan oleh Situ Hao, pemimpin klan dari klan Situ. Sebenarnya, Duan Lingtian tidak membutuhkan bahan untuk menyingkirkan prasasti iblis di Situ Hang, Tuan Muda Agung dari klan Situ. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengaktifkan energi spiritualnya dan menghabiskan beberapa hari untuk benar-benar menghancurkannya. Alasan dia membuatnya rumit adalah agar klan Situ akan mengumpulkan lebih banyak bahan umum baginya untuk memperbaiki tingkat keempat dari Pagoda Indah 7 Harta Karun. Selain itu, banyak bahan yang diminta Duan Lingtian untuk dikumpulkan oleh Situ Hao juga merupakan bahan untuk menuliskan prasasti Bintang 3 Sein. Saat ini, basis kultivasi Duan Lingtian sudah berada di tahap Paramount Sein Rudiment, dan energi spiritualnya telah berubah seiring dengan itu. Dia sekarang bisa menuliskan prasasti Bintang 3 Sein. Meskipun begitu, dia tidak memiliki banyak bahan di tangannya. Karena alasan ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan klan Situ untuk bekerja untuknya. Tuan Duan, bahan yang Anda minta ada di sini. Harus dikatakan, pemimpin klan dari klan Situ memang efisien. Hanya 2 minggu telah berlalu, dan dia sudah selesai mengumpulkan materi yang diminta Duan Lingtian. Dia menempatkan semuanya dalam cincin tata ruang dan memberikannya kepada Duan Lingtian. Secara alami, Situ Hao telah menemukan materi dengan sangat mudah karena Duan Lingtian tidak meminta harta langka yang diperlukan untuk memperbaiki Pagoda 7 Harta Karun yang indah. Bahan-bahan itu sulit ditemukan. Meskipun klan Situ adalah klan kelas 6, mungkin tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkannya. Karena alasan ini, Duan Lingtian tidak meminta hal-hal yang berada di luar kekuasaannya. Dalam sebulan, aku akan mengembalikanmu anak yang sehat,
kata Duan Lingtian sambil tersenyum setelah mengambil cincin tata ruang. Aku percaya padamu, Tuan Duan. Si Tu Hao juga tersenyum sambil mengangguk. Dia tidak tahu dia telah ditipu dari banyak materi. Secara alami, dia tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika dia tahu. Bagaimanapun, Duan Lingtian adalah satu-satunya yang bisa merawat putranya sekarang. Seperti kata pepatah, sebuah komoditas langka layak ditimbun untuk menyudutkan pasar. Dalam 1 bulan ke depan, Duan Lingtian akan merawat Si Tu Hang setiap 7 hingga 8 hari. Adapun waktu yang tersisa, dia akan menggunakannya untuk menuliskan prasasti bintang 3 Sein. Setelah 1 bulan, dia sudah terampil dalam menulis prasasti bintang 3 Sein. Sementara itu, dia juga telah sepenuhnya menyingkirkan Si Tu Hang dari prasasti iblis. Tuan Duan, saya, Si Tu Hang, akan selalu mengingat bantuan Anda untuk menyembuhkan saya. Setelah prasasti iblis dihancurkan, Si Tu Hang secara alami pulih. Dia membungkuk kepada Duan Lingtian untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tuan muda Si Tu, sama-sama. Duan Lingtian tersenyum. Pada saat yang sama, Duan Lingtian juga memperoleh 2 jimat Dao bintang 4, jimat Strider Surgawi bintang 4 dan jimat energi emas bintang 4. Jika dia menggunakannya, dia akan memiliki kecepatan dan pertahanan yang setara dengan pembangkit tenaga listrik Sein Stage selama 15 menit. Ketika Si Tu Hang mengetahui ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian di Windfall Nation dan dia tidak terbiasa dengan orang-orang dan tempat itu, dia langsung mengundang Duan Lingtian untuk tinggal di klan Si Tu. Si Tu Hao juga menyetujui saran ini. Beberapa hari kemudian, ketika dia mengetahui dari Si Tu Hang bahwa Duan Lingtian adalah Master Prasasti Bintang 3, dia bahkan lebih senang. Sekali lagi, dia pergi mengunjungi Duan Lingtian untuk meminta maaf. Tuan Duan, saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda sebenarnya adalah guru prasasti bintang 3 sebelum ini. Aku minta maaf atas kelalaianku. Apa lelucon? Sebelum ini, klan Si Tu hanya memiliki 1 master prasasti bintang 3 di klan. Namun, guru prasasti suci itu ada di pihak Si Tu Ming. Karena alasan bahwa bisnis prasasti bintang 3 di Si Tu klan telah dimonopoli oleh Si Tu Ming, Si Tu Hao tidak punya pilihan selain menutup mata terhadap banyak hal sehubungan dengan Si Tu Ming. Bagaimanapun, klan Si Tu masih perlu mengandalkan master prasasti bintang 3 yang berada di pihak Si Tu Ming. Karena alasan ini, dia langsung datang untuk meminta maaf ketika dia mengetahui bahwa Duan Lingtian juga adalah master prasasti bintang 3. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Duan Lingtian bahwa dia bisa tinggal selama dia suka di klan Si Tu, dan klan akan memberinya perawatan terbaik yang bisa mereka berikan. Duan Lingtian sengaja mengungkapkan identitasnya sebagai master prasasti bintang 3 Sein. Ini karena sangat penting baginya untuk menstabilkan posisinya di ibu kota Windfall Nation. Identitas Master Prasasti Sein Bintang 3 ini juga akan memungkinkannya untuk menstabilkan posisinya lebih baik di klan Si Tu dan ibu kota Windfall Nation. Selain itu, identitas Prasasti Sein Bintang 3 juga bisa menunjukkan nilainya. Seperti yang Duan Lingtian duga, beberapa hari kemudian, Si Tu Hang datang untuk menemukannya dan meminta bantuannya untuk menuliskan Prasasti Bintang 3 pada sekelompok senjata suci. Tuan Duan, senjata suci ini akan dijual di bawah bisnis klan Si Tu kami. Klan Si Tu kami akan menyediakan semua bahan yang dibutuhkan untuk menuliskan prasasti suci, dan kami akan membagi keuntungan 50-50. Bagaimana menurutmu? Tidak masalah. Meskipun Duan Lingtian tahu bahwa klan Si Tu akan menyetujuinya bahkan jika dia meminta bagian yang lebih besar, dia tidak melakukan itu sama sekali. Lagi pula, dia tidak kekurangan Sein Stone. Terlebih lagi, sekarang setelah dia membantu pemimpin klan dari klan Si Tu, dia tidak perlu khawatir pemimpin klan tidak akan berusaha untuk menangani masalahnya di masa depan. Dia tidak peduli tentang Sein Stone tetapi potensi keuntungannya. Tuan Duan, Anda ketika Si Tu Hang mendengar Duan Lingtian segera menyetujuinya, dia tercengang. Dia mengharapkan Duan Lingtian untuk tawar-menawar dengannya. Terendah yang diizinkan ayahnya untuk membagi keuntungan adalah 70-30. 70% untuk Duan Lingtian, dan 30% untuk klan Si Tu. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Duan Lingtian bahkan tidak menawar dengannya dan langsung menyetujuinya. Pada saat ini, Si Tu Hang mulai merasa bersalah. Tuan Duan, mungkin kami harus memberi Anda bagian keuntungan yang lebih besar. Si Tu Hang bertanya dengan senyum masam. Tidak perlu, saya tidak kekurangan Sein Stone, kata Duan Lingtian terus terang sambil menggelengkan kepalanya. Namun, jika memungkinkan,
saya berharap klan Situ dapat membantu menemukan keberadaan kakak laki-laki saya. Saya ingin tahu apakah kakak laki-laki saya juga datang ke Windfall Nation. Ini hanya masalah kecil. Tuan Duan, Anda hanya perlu menggambar potret kakak laki-laki Anda, dan saya akan meminta ayah saya untuk membiarkan orangnya mencarinya di setiap sudut Windfall Nation, kata Situ Hang dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu dengan ini. Kakak laki-laki saya juga seorang master prasasti bintang 3, kata Duan Lingtian sambil mengangguk. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, dia juga menekankan bahwa Bai Li Hong adalah master prasasti bintang 3. Apalagi kakak seniorku berbeda denganku. Saya sudah terbiasa mengembara. Cepat atau lambat, saya akan meninggalkan klan Situ. Namun, kakak laki-laki senior saya mungkin bersedia untuk tinggal di klan Situ untuk waktu yang lama. Petik 2. Ketika Situ Hang mendengar kata-katanya, matanya langsung berbinar. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, dia juga mulai lebih memahami Duan Lingtian. Dia mengetahui bahwa Duan Lingtian lebih muda darinya. Saat itu, dia tahu dengan pencapaian Duan Lingtian saat ini di usianya, pencapaiannya di masa depan tidak akan ada habisnya. Karena alasan ini, dia tidak berpikir dia akan tinggal lama di Situ klan. Situ Hang dan ayahnya telah diganggu oleh masalah ini. Namun, kata-kata Duan Lingtian kepadanya saat ini seperti matahari yang menghilangkan semua awan gelap di hati mereka. Tuan Duan, yakinlah, jika kakak seniormu telah datang ke Windfall Nation, klan Situ kita pasti akan menemukannya, Situ Hang berjanji dengan sungguh-sungguh. Juga, ada masalah lain, Duan Lingtian memanggil Situ Hang ketika dia melihat dia akan pergi. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu, Tuan Duan? Situ Hang bertanya dengan hormat. Apakah ada pembangkit tenaga listrik yang berperingkat di Heaven Ranking di Windfall Nation? Duan Lingtian bertanya. Ya, Situ Hang mengangguk. Ada total 6 orang yang berhasil masuk ke peringkat surga di Windfall Nation. Orang yang terdaftar di atas berada di peringkat ke-11 di peringkat surga. Petik 2. Apakah ada cara bagi kita untuk menemukan orang itu? Duan Lingtian bertanya lagi. Mungkin tidak untuk saat ini. Saya mendengar dia mencoba menerobos sehingga dia mungkin pergi ke kultivasi pintu tertutup, sebagai seorang kultivator tanpa sekte. Keberadaannya tidak tetap, dan saya tidak tahu kemana dia mungkin pergi untuk kultivasi pintu tertutupnya. Situ Hang menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan orang terkuat di antara 5 yang tersisa? Bisakah kita menemukan salah satu dari mereka sekarang? Duan Lingtian bertanya lagi. Orang terkuat di antara 5 yang tersisa berada di peringkat ke-23 di peringkat surga. Tidak sulit untuk menemukannya karena dia adalah murid dari kekuatan kelas 7 lainnya di Windfall Nation. Tuan Duan, apakah Anda berencana untuk menantangnya? Situ Hang bertanya dengan rasa ingin tahu. Situ Hang telah belajar dari Situ Hou bahwa kekuatan Duan Lingtian luar biasa. Sekarang dia mendengar Duan Lingtian ingin mencari pembangkit tenaga listrik di peringkat surga, dia bisa langsung menebak niatnya. Jika dia berhasil menantang pembangkit tenaga peringkat surga, dia akan menggantikannya sementara pembangkit tenaga listrik peringkat surga akan dihilangkan dari peringkat surga. Aturan Heaven Ranking ini dibuat karena mereka takut beberapa dari mereka sengaja kalah dari lawan mereka. Inilah mengapa mereka akan tersingkir jika kalah. Tepat sekali, Duan Lingtian mengangguk. Dia benar-benar bermaksud untuk menantang pembangkit tenaga listrik Heaven Ranking. Hanya jika dia berada di peringkat di Heaven Ranking, dia akan dapat membuat nama untuk dirinya sendiri di Windfall Nation. Selain itu, dia juga akan mendapatkan ketenaran di distrik Southern Ridge Yuan Mansion. Duan Lingtian bukanlah orang yang suka pamer. Namun, dia melakukan ini untuk menemukan Bai Li Hong dan yang lainnya secepat mungkin. Dia percaya Bai Li Hong akan mencarinya segera setelah dia mengetahui Duan Lingtian bersama klan Situ. Tuan Duan, meskipun saya tidak meragukan kekuatan Anda, sedikit berisiko bagi Anda untuk segera menantang seseorang yang berada di peringkat ke-23 di peringkat surga. Saya menduga kekuatan orang itu saat ini sudah cukup baginya untuk masuk ke 10 besar peringkat surga. Situ Hang berkata dengan sedikit ketakutan. Maksud kamu apa? Duan Lingtian bertanya. Dia ingin tahu mengapa Situ Hang memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang orang yang berada di peringkat ke-23 di peringkat surga. Ya, dia bisa dianggap sebagai sosok legendaris di Windfall Nation kita. Dia tidak terlalu tua, bahkan lebih muda darimu sebenarnya, Tuan Duan. Tidak hanya itu, tetapi sejauh yang saya tahu, dia juga berasal dari benua fana yang jauh.
Gadis dari benua fana itu sebenarnya memiliki bakat bawaan yang jauh melebihi teman-temannya. Saat itu, hanya butuh 6 bulan baginya untuk naik dari peringkat ke-95 ke peringkat ke-23 di peringkat surga. Ketika Si Tuhang mencapai akhir kalimatnya, dia menjadi serius. Saat ini, sudah tepat 6 bulan sejak dia naik ke peringkat ke-23 di peringkat surga. Bab 1573, Sekte Drift Blaze, Nyonya Feng. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Dia dari benua fana, seorang gadis di atas itu. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Si Tuhang, dia sangat terkejut. Bahkan jika dia adalah seorang gadis dari Windfall Nation, pencapaiannya masih akan mengejutkannya. Lagi pula, gadis itu bahkan lebih muda darinya. Selain itu, berdasarkan kata-kata Si Tuhang, fakta bahwa kekuatannya telah meningkat begitu banyak hanya dalam 6 bulan sudah cukup untuk membuktikan bakat bawaannya tinggi, melampaui generasi muda di Windfall Nation. Gadis seperti itu sebenarnya dari benua fana, sama seperti dia. Sepertinya selain benua awan, 2 benua fana lainnya memiliki orang-orang berbakat yang tersembunyi di sana juga, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia berasal dari benua Cloud. Jika ada orang yang luar biasa di benua awan, tidak mungkin baginya untuk tidak mendengar tentang dia. Secara alami, dia tidak sepenuhnya mengabaikan kemungkinan dia datang dari benua awan. Dia bisa saja tetap low profile. Jika aku mengalahkannya, namaku seharusnya bisa menyebar ke Windfall Nation, kan? Duan Lingtian bertanya sambil melihat Si Tuhang. Tentu saja, Si Tuhang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jika kamu bisa mengalahkannya, namamu tidak hanya akan tersebar di Windfall Nation, tapi bahkan akan menyebar ke Southern Ridge Yuan Mansion. Lagi pula, gadis itu juga orang terkenal di Southern Ridge Yuan Mansion. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Si Tuhang, dia merasa nyaman dan langsung mengambil keputusan. Kalau begitu aku akan memberikan tantangan padanya. Ketika Si Tuhang melihat bagaimana Duan Lingtian memutuskan untuk melewati tantangan bahkan setelah mengetahui tentang latar belakangnya, dia tertegun sejenak sebelum dia bertanya, "Kamu sudah mengambil keputusan?" "Ya, aku sudah memutuskan." Duan Lingtian mengangguk. "Bantu aku mengaturnya." "Tidak perlu mengatur apapun. Kamu hanya perlu mengeluarkan undangan duel." Si Tuhang menggelengkan kepalanya. "Serahkan saja undangan duel itu padaku." "Baik, terima kasih." Duan Lingtian mengangguk. Secara alami, dia merasa lebih nyaman karena Si Tuhang yang menangani masalah ini. Setelah mengambil potret Bai Li Hong dari Duan Lingtian, Si Tuhang pergi mencari ayahnya, pemimpin klan dari klan Situ. Setelah Si Tuhao mengetahui bahwa kakak senior Duan Lingtian juga adalah Master Prasasti Bintang 3 dan selama mereka dapat menemukannya, dia mungkin juga tinggal dengan klan Situ, tentu saja, dia akan berusaha lebih keras untuk mencarinya. Si Tuhao dapat mengatakan bahwa Duan Lingtian tidak akan tinggal lama di klan Situ, jadi bagaimana mungkin dia tidak? Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Duan Lingtian, dia bisa melihat Duan Lingtian adalah naga potensial yang akan segera terbang ke langit. Dia bukan seseorang yang bisa masuk ke dalam Situ klan kecil mereka. Masalah ini telah mengganggunya selama beberapa waktu. Lagi pula, begitu Duan Lingtian pergi, itu berarti tidak akan ada lagi Master Prasasti Bintang 3 di sisinya. Namun, kakak senior Duan Lingtian telah memberinya harapan meskipun dia belum ditemukan. Setelah menyerahkan potret di tangannya ke Si Tuhao, Si Tuhang berkata, "Ayah, saya akan menyerahkan masalah membantu Tuan Duan menemukan kakak seniornya kepada Anda. Saya akan membantunya mengeluarkan tantangan ke Sekte Drift Blaze sebagai gantinya." Petik 2. Mengeluarkan undangan duel ke Sekte Drift Blaze. Ketika Si Tuhao mendengar kata-kata Si Tuhang, dia langsung mengerutkan kening. "Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda memilih berkelahi dengan Drift Blaze Sect? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya?" Ketika Si Tuhao mencapai akhir kalimatnya, wajahnya langsung berubah muram. Sekte Drift Blaze adalah kekuatan tingkat ke-7 di Windfall Nation. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan klan Situ mereka. Hal pertama yang dia pikirkan ketika mendengar putranya ingin mengeluarkan undangan duel ke Sekte Drift Blaze adalah putranya memiliki permusuhan dengan Sekte Drift Blaze. Menurutnya, ini bukan sesuatu yang baik. "Ayah, kamu salah paham." Si Tuhang menggelengkan kepalanya. "Bukan aku yang ingin mengeluarkan undangan duel ke Sekte Drift Blaze. Aku hanya membantu Tuan Duan untuk mengeluarkan tantangan ini." "Tuan Duan." Kerutan Si Tuhao semakin dalam.
Tuan Duan memiliki permusuhan dengan Sekte Drift Blaze. Tidak, Si Tu Hang menggelengkan kepalanya. Tanpa menunggu pertanyaan Si Tu Hao, dia menjelaskan, Tuan Duan ingin menantang murid perempuan Sekte Drift Blaze yang menempati peringkat ke-23 di peringkat surga. Undangan duel yang saya bantu untuk dia keluarkan adalah untuk menantang Lady Feng dari Sekte Drift Blaze. Tantang Nona Feng. Setelah mengetahui Duan Lingtian tidak memiliki permusuhan dengan Sekte Drift Blaze, Si Tu Hao juga menghela nafas lega. Namun, ketika dia mendengar bagian terakhir dari kalimat Si Tu Hang, sedikit kebingungan terlihat di matanya. Meskipun kami tidak memiliki banyak pembangkit tenaga Heaven Ranking, kami masih memiliki beberapa, kan? Mengapa Tuan Duan ingin menantang Nyonya Feng? Nona Feng bukan orang yang sederhana. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, wajahnya serius. Apakah itu Si Tu Hao atau Si Tu Hang atau sebagian besar orang di Windfall Nation? Mereka semua hanya tahu murid perempuan Drift Blaze Sekte yang baru-baru ini naik ke puncak memiliki nama keluarga, Feng. Mereka biasanya menyebutnya sebagai Lady Feng. Tidak ada yang tahu siapa nama lengkapnya. Faktanya, tidak banyak orang di Sekte Drift Blaze yang tahu nama lengkapnya. Di Sekte Drift Blaze, bahkan para tetua dan murid Sekte juga menyebutnya sebagai Lady Feng. Dia juga murid langsung dari pemimpin Sekte Drift Blaze Sek. Beberapa tahun setelah dia memasuki Sekte, dia telah menduduki kursi murid terhormat dan membuat semua generasi muda di Sekte Drift Blaze tunduk. Setahun yang lalu, dia telah diakui sebagai orang terkuat di Sekte Drift Blaze, selain dari beberapa pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Ayah, memang benar Lady Feng bukan orang yang sederhana, tetapi apakah menurut Anda Tuan Duan adalah orang yang sederhana? Ketika Si Tu Hang mendengar kata-kata Si Tu Hao, dia menahan diri untuk tidak berkomentar. Tentu saja, Tuan Duan tidak sederhana. Menurut Penatua Ho, kekuatannya cukup baginya untuk memasuki peringkat surga. Namun, bahkan jika dia memenuhi syarat untuk memasuki Heaven Ranking, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Lady Feng dari Drift Blaze Sek. 6 bulan telah berlalu, saya khawatir kekuatan Lady Feng saat ini sudah cukup baginya untuk masuk 10 besar peringkat surga. Berdasarkan kata-kata Si Tu Hao, sepertinya dia tidak terlalu percaya pada Duan Lingtian dalam hal ini. Ayah, saya juga telah menyebutkan hal-hal ini kepada Tuan Duan. Namun, dia tampak percaya diri bahkan setelah mengetahui hal ini. Saya percaya Tuan Duan bukanlah tipe orang yang berbicara tanpa berpikir. Berdasarkan kata-kata Si Tu Hang, jelas dia memiliki kepercayaan pada Duan Lingtian. Tentu saja, ini juga karena Duan Lingtian telah menariknya kembali dari gerbang surga. Hidupnya diselamatkan oleh Duan Lingtian, wajar baginya untuk memihak Duan Lingtian. Karena Tuan Duan Lingtian percaya diri, maka bantu dia mengeluarkan undangan duel. Setelah mengeluarkan undangan duel, saya akan membiarkan Elder Hou menemani Anda dan Master Duan ke Drift Blaze Sek untuk menantang Lady Feng. Jika bukan karena ada beberapa masalah di sekte yang harus saya tangani secara pribadi, saya juga ingin melihat sikap anggun Lady Feng, jawab Si Tu Hao, nadanya dipenuhi penyesalan. Meskipun ketenaran Lady Feng dari Sekte Drift Blaze telah menyebar jauh dan luas di Windfall Nation, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya sudah lama mendengar bahwa Lady Feng adalah wanita yang sangat cantik dengan penampilan yang dapat menggulingkan suatu bangsa. Saya akan dapat memanjakan mata saya dengan isi hati saya karena saya akan mengikuti Tuan Duan ke Sekte Drift Blaze. Si Tu Hang terkekeh. Pergi sekarang. Setelah masalah Tuan Duan diselesaikan, Anda juga harus mengikuti saya ke istana untuk bertemu Yang Mulia untuk membahas pernikahan antara Anda dan Putri Qi Yuming, desak Si Tu Hao. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, senyum muncul di wajahnya. Si Tu Hang langsung tersipu ketika dia mendengar kata-katanya dan segera pergi seolah-olah dia melarikan diri. Anak ini memerah, iya. Menyaksikan siluet Si Tu Hang menghilang di depan matanya, Si Tu Hao menggelengkan kepalanya dengan senyum penuh cinta. Harus diakui bahwa Si Tu Hang sangat efisien. Hanya butuh 2 hari sebelum undangan duel dia meminta anggota Si Tu Clan untuk dikirim mencapai Sekte Drift Blaze, atau lebih tepatnya, sampai ke tangan murid Sekte Drift Blaze yang menjaga gerbang biara dari Sekte Drift Blaze perkebunan. Penasihat sementara klan Si Tu, Tuan Duan, ingin menantang Lady Feng yang berada di peringkat ke-23 di peringkat surga. Setelah murid Sekte Drift Blaze melihat isi undangan duel, dia tercengang. Tidak ada nama. Apa Tuan Duan, seberapa angkuh orang ini? Apakah dia benar-benar berpikir dia berada di liga yang sama dengan Lady Feng? Sepertinya dia hanya masokis lain.
Sebagai murid yang bertanggung jawab untuk menjaga gerbang biara dari Drift Blaze Sect, dia telah menerima tidak kurang dari 10 undangan duel dalam 1 tahun ini meskipun dia tidak dalam shift setiap hari. Semua isi undangan duel adalah untuk menantang Lady Feng dari Drift Blaze Sekte mereka. Meskipun ada banyak penantang, hasilnya tetap sama. Mereka semua dikalahkan oleh Lady Feng hanya dalam satu gerakan. Saat nama Lady Feng semakin menyebar, tidak ada yang berani mengirim undangan duel lagi dalam 1 bulan ini. Dia tidak menyangka ada masokis lain yang akan mengeluarkan undangan duel setelah sebulan. Apalagi masokis ini juga terlihat cukup sombong. Dia bahkan tidak mengungkapkan nama lengkapnya dan hanya menyebut dirinya sebagai Tuan Duan. Jika Duan Lingtian tahu pikiran murid Drift Blaze Sekte ini, dia pasti akan merasa dirugikan. Dia bahkan tidak tahu isi yang tertulis dalam undangan duel itu. Jika dia secara pribadi menulis undangan duel, tidak diragukan lagi dia akan menulis nama lengkapnya. Namun, karena Si Tu Hanglah yang menulis undangan duel, karena rasa hormatnya pada Duan Lingtian, wajar dia tidak menggunakan nama lengkapnya. Menurut pendapat Si Tu Hang, Master Duan adalah gelar kehormatan, mewakili rasa hormatnya terhadap Duan Lingtian. Klan Si Tu dari ibu kota. Ketika murid Sekte Drift Blaze lain mendengar berita itu, dia juga terkejut. Sepertinya begitu. Mantan mengangguk. Cek, penantangnya adalah penasihat sementara klan Si Tu. Jika dia dikalahkan, bukankah Si Tu klan khawatir nama mereka akan jatuh? Murid Drift Blaze Sekte lain mengejek. Bahkan jika penasihat sementara klan Si Tu gagal, saya tidak berpikir itu akan berdampak banyak pada klan Si Tu. Bagaimanapun, Lady Feng dari Sekte Drift Blaze kami dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik Saint Rudiment Stage terkuat di Windfall Nation. Jika bukan karena fakta bahwa orang yang berada di peringkat ke-11 di peringkat surga menolak untuk melihat kita, Nyonya Feng kita akan lama mengalahkannya dan berada di peringkat ke-11 di peringkat surga. Saya telah mendengar dari seorang tetua pelataran dalam bahwa kekuatan Lady Feng saat ini cukup untuk masuk 10 besar di peringkat surga. Setiap kata-kata murid Drift Blaze Sekte dipenuhi dengan kekaguman terhadap Lady Feng. Bab 1574, Duan Ru Feng, meningkat tiba-tiba seperti roket. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Perkebunan Drift Blaze Sect terletak di berbagai gunung berapi. Wajar saja, di jajaran gunung api tersebut, selain beberapa gunung api di tengah yang masih aktif, gunung-gunung api lainnya sudah lama tidak aktif. Pelataran dalam dan pelataran luar dari Sekte Drift Blaze juga secara terpisah terletak di gunung berapi aktif dan tidak aktif. Halaman dalam Sekte Drift Blaze berada di dekat gunung berapi paling aktif, itu juga merupakan area terlarang Sekte Drift Blaze. Ini karena orang-orang yang berkultivasi di sini adalah semua pembangkit tenaga listrik Saint Stage dari Drift Blaze Sect. Mereka adalah penjaga Drift Blaze Sect. Biasanya, hanya mereka yang memiliki posisi lebih tinggi dari sesepuh pelataran dalam yang bisa masuk jika mereka memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Namun, beberapa tahun yang lalu, hukum terlarang Sekte Drift Blaze diubah hanya untuk mengakomodasi seseorang. Ini adalah orang pertama yang tidak memasuki Saint Stage tetapi diizinkan untuk berkultivasi di area terlarang Sekte Drift Blaze. Dia juga satu-satunya murid langsung dari pemimpin klan dari Drift Blaze Sect. Dia dikenal sebagai Lady Feng oleh semua orang di Sekte. Beberapa dari mereka masih ingat ketika Lady Feng baru saja tiba di Sekte Drift Blaze. Banyak orang dalam hati iri padanya dan menjelek-jelekkannya. Mereka mengatakan dia hanya beruntung dia memiliki pemimpin klan sebagai tuannya. Selain itu, mereka juga mengatakan dia pandai menyanjung pemimpin klan, itu sebabnya dia diizinkan untuk berkultivasi di area terlarang sekte, tempat dengan energi roh surga dan bumi terkaya di sekte tersebut. Sebenarnya, sebelum ini, pemimpin sekte dari Sekte Drift Blaze memiliki 2 murid lainnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang memenuhi syarat untuk berkultivasi di area terlarang sekte tersebut. Namun, sekarang setelah beberapa tahun berlalu, tidak ada yang berani mengatakan Lady Feng tidak memiliki kualifikasi kultivasi di daerah terlarang lagi. Apa lelucon, dengan prestasi Lady Feng di usianya, dia pasti ditakdirkan untuk menerobos ke Saint Stage. Selain itu, prestasinya di masa depan tidak akan kalah dengan pemimpin sekte dan beberapa tetua tertinggi di sekte tersebut. Ini karena bahkan pemimpin sekte dan sesepuh tertinggi tidak sehebat dia di usianya. Karena alasan ini, tidak ada seorang pun di Sekte Drift Blaze yang tidak mengaguminya. Di area terlarang Sekte Drift Blaze,
ada halaman luas di tengah gunung. Di halaman yang luas, tanamannya rimbun, memberikan perasaan yang menyegarkan dan tenang. Pada saat ini, seorang wanita yang menggoda Dan'i berdiri di halaman. Dia mengenakan jubah merah menyala, membuatnya tampak seperti peri api. Rambutnya yang panjang hingga ke pinggang bagai air terjun, melengkapi wajahnya yang nyaris sempurna. Dia tampak seperti peri yang turun dari surga. Alis melengkung, mata cerah, hidung tinggi, dan mulut kecil seperti buah ceri. Semuanya diciptakan dengan sempurna oleh Sang Pencipta. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa wanita berjubah merah menyala ini memiliki penampilan yang bisa menggulingkan sebuah negara. Aku masih selangkah lagi. Wanita itu baru saja keluar dari kamarnya. Dia menghela nafas panjang saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Kakak Duan, Tianwu akan segera bertemu denganmu." Guru juga mengatakan bahwa selama aku menerobos ke Saint Stage, dia bersedia membiarkanku meninggalkan Dao Martial Saint Land dan kembali ke benua awan. Jangan khawatir, tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk menerobos ke Saint Stage. Wanita itu menatap cakrawala dengan linglung, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, seseorang datang, dan dia tersadar dari lamunannya. Orang yang baru saja tiba tidak lain adalah Ziyun, pemimpin sekte Drift Blaze Sect. Ziyun adalah kecantikan yang bermartabat dan anggun. Melihat wajahnya yang hampir sempurna, orang bisa melihat bahwa kecantikannya, ketika dia masih muda, tidak jauh berbeda dengan wanita bernama Tianwu itu. Tianwu, saat Ziyun tiba, dia langsung muncul di samping wanita berpakaian merah, mengejutkannya. Menguasai, wanita itu sangat sopan di depan Ziyun. Itu semua berkat pengasuhan tulus dari tuannya sehingga dia dapat mencapai begitu banyak hari ini. Bersiaplah, penasihat sementara klan Situ akan datang ke sekte Drift Blaze kami dalam 2 minggu. Dia ingin menantangmu. Dengan mengangkat tangannya, Ziyun memberikan undangan duel kepada wanita itu. Klan Situ itu dari ibu kota. Wanita itu menerima undangan duel. Ya, itu klan Situ dari ibu kota, orang-orang dari klan Situ tidak sederhana. Saya bahkan belum pernah mendengar tentang Master Duan ini, penasihat sementara klan Situ, sebelumnya. Sebaiknya kamu tidak meremehkannya saat melawannya, Ziyun mengingatkannya. Baik. Wanita itu mengangguk saat membuka undangan duel. Ketika dia melihat kata, Duan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung. Tuan Duan, dia bahkan tidak menyebutkan nama lengkapnya. Sepertinya dia cukup sombong, komentar wanita itu. Tidak peduli siapa dia, dan tidak peduli seberapa sombongnya dia, aku percaya padamu, kata Ziyun. Sementara itu, di ibu kota Windfall Nation jauh, di dalam rumah Situ Klan, Situ Hang, Tuan Muda Agung dari Situ Klan, datang untuk mencari Duan Lingtian lagi. Tuan Duan, saya sudah mengirimkan undangan duel atas nama Anda ke Drift Blaze Sect, tanggal resmi duel Anda dengan Lady Feng akan berlangsung dalam 2 minggu, kata Situ Hang tanpa berbelit-belit setelah dia melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk, kilatannya saat dia bertanya, murid perempuan dari Drift Blaze Sect memiliki nama keluarga Feng. Ya, Situ Hang mengangguk, dia memiliki nama keluarga Feng, dan dia berasal dari benua fana, mungkinkah Tianwu? Pikiran ini entah kenapa muncul di benak Duan Lingtian. Mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian memandang Situ Hang dan bertanya, apakah Anda tahu nama lengkap Lady Feng? Maaf, aku tidak. Situ Hang menggelengkan kepalanya. Bahkan sebagian besar orang di Windfall Nation tidak tahu namanya, apalagi aku. Selain itu, hanya beberapa orang di sekte Drift Blaze yang tahu namanya. Duan Lingtian mengangguk lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan menepis pemikiran bahwa lawannya mungkin adalah Tianwu. Tidak mungkin dia adalah Tianwu. Meskipun bakat bawaan Tianwu luar biasa, itu masih terbatas pada benua awan. Bahkan jika dia memiliki dasar yang baik dan lebih kuat dari pembudidaya bela diri biasa lainnya di sini di tanah suci Dao Martial, masih tidak mungkin baginya untuk menjadi sangat kuat. Ketika Duan Lingtian mengingat pencapaian Lady Feng dari Drift Blaze Sekte hanya dalam setahun, dia benar-benar mengabaikan kecurigaannya bahwa Tianwu adalah Lady Feng. Namun, sekarang dia diingatkan tentang Tianwu oleh Lady Feng dari Drift Blaze Sect, hatinya diliputi kekecewaan. Tianwu, di mana kamu sebenarnya? Situ Hang pergi dengan sadar seolah-olah dia bisa melihat suasana hati Duan Lingtian yang berat meskipun dia tidak tahu mengapa. Dia tahu yang terbaik adalah meninggalkan Duan Lingtian sendirian untuk saat ini. Di tanah suci bela diri Dao, klan naga. Mungkin,
Bagi seorang marsial atau Dao cultivator biasa, pegunungan yang dihuni klan naga adalah tempat yang misterius. Meskipun mereka tahu lokasinya, sulit bagi mereka untuk menerobos masuk. Namun, bagi sebagian orang, memasuki persembunyian klan naga semudah berjalan ke daerah tak berpenghuni. Seorang pria parubaya membawa serta seorang pria tua kurus berpakaian hitam bersamanya saat mereka pergi ke persembunyian klan naga. Saat mereka masuk, mereka tidak sengaja menyembunyikan kehadiran mereka, namun, mereka tidak ditemukan oleh naga yang berpatroli di sekitar. Tentu saja, ini karena kecepatan mereka terlalu cepat, dan naga dengan basis kultivasi yang lebih rendah tidak menyadari apa yang terjadi. Dua orang lelah perjalanan yang telah melakukan perjalanan jarak jauh tidak lain adalah Duan Rufeng, tuan rumah Azure Cloud Mansion, dan Kumi, salah satu bawahannya yang kompeten. Awalnya, dengan kecepatan Duan Rufeng dan bawahannya, mereka seharusnya sudah lama tiba di persembunyian klan naga setelah meninggalkan Sekte Penerangan Bulan. Namun, mereka telah bertemu dengan beberapa masalah di tengah perjalanan mereka. Aku tidak percaya beberapa orang dari Sekte Pemujaan Api telah lama meninggalkan provinsi atas dan datang ke provinsi bawah. Jika aku tidak salah, orang yang mereka cari secara terbuka dan diam-diam adalah menantu perempuanku, Kir. Meskipun mereka telah memasuki persembunyian klan naga, hati Duan Rufeng terfokus pada masalah lain. Pikirannya benar-benar terfokus pada beberapa orang dari Sekte Pemujaan Api yang dia temui di tengah perjalanan mereka. Orang-orang itu sangat kuat sehingga mereka hampir tidak lebih lemah dari Kumi. Jika beberapa dari mereka bergabung, Kumi mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Dia telah membunuh mereka semua kecuali satu yang dia pakai dengan taktik pencarian jiwa. Dia mengetahui bahwa beberapa orang itu tidak penting dalam sekte tersebut. Mereka hanyalah beberapa orang yang tidak mencolok dari sekte tersebut. Karena orang-orang itu tidak memegang posisi penting di Sekte Pemujaan Api, Duan Rufeng, tentu saja, tidak berhasil mendapatkan informasi yang berguna. Dia hanya mengetahui bahwa mereka datang ke provinsi bawah untuk menemukan seseorang. Orang yang mereka cari adalah seseorang yang dianggap oleh Sekte Pemujaan Api sebagai gadis suci. Setelah mengumpulkan semua petunjuk yang ditinggalkan Duan Lingtian di benua awan, dia bisa menebak orang yang dicari oleh Sekte Pemujaan Api pastilah KR yang telah diculik oleh seseorang yang mengaku berasal dari Sekte Pemujaan Api. Meskipun dia belum pernah melihat KR sebelumnya, dia tidak asing baginya karena istrinya selalu menyebut namanya. KR adalah menantu yang paling dicintai istrinya sejak dia menyaksikannya tumbuh dewasa. Meskipun dia belum pernah melihat KR sebelumnya, dia tidak asing dengannya. Suara mendesing. Suara angin bersiul mengiringi penampilan seorang lelaki tua yang mengenakan jubah panjang berwarna merah darah saat dia menghalangi jalan Duan Rufeng dan Kumi. Duan Rufeng sudah menyadari kehadiran orang tua ini dan langsung menghentikan pikirannya yang mengembara. Aku bertanya-tanya siapa yang berani masuk tanpa izin ke persembunyian klan naga, ternyata itu kamu, Pak Tuaku. Pria tua yang mengenakan jubah panjang berwarna merah darah mengalihkan perhatiannya ke Kumi segera. Jelas dia mengenal Kumi. Pada saat berikutnya, dia mengalihkan perhatiannya ke Duan Rufeng yang berdiri di depan Kumi. Meskipun dia tidak akrab dengan Duan Rufeng, tidak sulit baginya untuk menebak identitasnya setelah dia melihat bagaimana Kumi berdiri di belakangnya. Selamat siang, tuan rumah. Setelah dia menebak identitas Duan Rufeng, lelaki tua itu tersentak dalam hati sebelum dia dengan hati-hati membungkuk padanya. Duan Rufeng, Master Mansion dari Azure Cloud Mansion, bahkan tidak membutuhkan waktu 40 tahun untuk naik ke posisinya saat ini. 40 tahun seperti tidur siang bagi para naga. Namun, dalam waktu sesingkat itu, orang yang luar biasa telah muncul di tanah suci Dao Marsial. Orang ini tidak lain adalah Duan Rufeng. Duan Rufeng tidak perlu lebih dari 40 tahun untuk mengendalikan Azure Cloud Mansion yang kuat yang tidak kalah dengan klan naga dalam kegelapan untuk mengesampingkannya di tempat terbuka. Meskipun usia Duan Rufeng tidak seberapa dibandingkan dengannya, dia tidak berani mengendur di depannya. Dia tahu dia tidak sekuat dia. Faktanya, kekuatannya sebanding dengan pemimpin klan mereka. Dalam hal identitas dan posisi, Duan Rufeng adalah seseorang yang sejajar dengan pemimpin klan-klan naga. Bab 1575, Rumah Azure Cloud. Kumi, penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tuan-tuan rumah, dia adalah naga darah 5 cakar dari klan naga, Sue-chan. Kumi mentransmisikan suaranya ke Duan Rufeng saat pria tua berjubah merah darah itu membungkuk hormat padanya.
Dia juga penatua penegakan klan naga saat ini. Duan Rufeng melirik Sue Chan dengan acuh tak acuh saat dia berkata dengan tenang, "Aku di sini untuk mencari Di Jue." Di Jue, Sue Chan tidak akan terkejut jika Duan Rufeng mengatakan bahwa dia ada di sini untuk mencari pemimpin klan dari klan naga. Dia terkejut mengetahui bahwa Di Jue yang dia cari. Meskipun Di Jue adalah naga emas bercakar 5 seperti pemimpin klan, dia masih belum sepenuhnya dewasa. Apalagi Master Mansion dari Azure Cloud Mansion, dia jauh dari tandingan Sue Chan meskipun dia kuat. Tuan Rumah Duan, bolehkah saya tahu alasan Anda mencari Di Jue? Sue Chan bertanya dengan ragu-ragu. Dia tahu bahwa tuan rumah dari Azure Cloud Mansion tidak datang dengan niat ramah. Sue Chan, haruskah Tuan Mansion Tuan melapor kepadamu ketika dia datang mencari seseorang di klan naga? Kumi menyeringai sambil menatap Sue Chan dengan dingin. Meskipun Sue Chan adalah naga emas bercakar 5, Kumi tidak takut padanya sama sekali. Sampai batas tertentu, dia dan Sue Chan adalah rival lama. Meskipun sulit bagi Kumi untuk mengalahkan Sue Chan, hal yang sama berlaku untuk Sue Chan juga. Bukan itu maksudku. Jika Kumi sendirian, Sue Chan tidak akan takut. Namun, karena Duan Rufeng ada di sini, dia tidak akan kehilangan kesabaran. Kumi saja sudah cukup untuk menahannya. Apalagi Duan Rufeng yang bisa dengan mudah mengalahkannya. Pada saat berikutnya, Duan Rufeng benar-benar mengabaikan Sue Chan dan segera berjalan lebih dalam ke tanah klan naga. Pada saat yang sama, kesadaran surgawi yang kuat menyapu Duan Rufeng dan menyelimuti lebih dari setengah harta klan naga. Seolah-olah dia membalikkan klan naga. Sue Chan juga merasakan tekanan berat dari kesadaran surgawi. Meskipun itu tidak ditujukan padanya, dia merasa terengah-engah karena dia dekat dengannya. Saya mendengar bahwa kekuatan Mansion Master Duan tidak kalah dengan semua pemimpin sekte dari sekte yang setara dengan Azure Cloud Mansion meskipun dia baru naik ke posisinya belum lama ini, sepertinya rumor itu tidak berdasar. Dia lebih kuat dari yang saya kira. Hati Sue Chan tersentak, dia waspada terhadap Duan Rufeng. Namun, ketika dia ingat bagaimana Duan Rufeng telah bertindak begitu ceroboh di tanah klan naga, kemarahan segera muncul di hatinya. Tuan Rumah Duan, kamu. Begitu Sue Chan membuka mulutnya untuk menghentikan Duan Rufeng, dia diinterupsi oleh sosok hitam yang muncul entah dari mana untuk menghalangi jalannya. Sue Chan, saya ingin melihat apakah Anda telah meningkat dalam beberapa tahun ini. Sosok hitam itu tidak lain adalah Kumi. Tubuh kurus Kumi berpakaian serba hitam. Tangannya yang memegang tongkatnya bergetar dengan frekuensi tinggi, dan matanya bersinar terang. Seolah-olah dia siap untuk bergerak melawan Sue Chan kapan saja sekarang. Jika hanya Kumi saja, Sue Chan pasti sudah lama bergerak. Dia tidak takut pada Kumi meskipun dia menghalangi jalannya. Namun, tidak mungkin baginya untuk memblokir Duan Rufeng. Karena alasan ini, dia tidak bergerak sama sekali. Pergi cari pemimpin klan. Ini adalah satu-satunya solusi yang bisa diberikan Sue Chan saat ini. Di klan naga, satu-satunya orang yang mungkin bisa menghentikan Duan Rufeng adalah pemimpin klan. Begitu Sue Chan memikirkan hal ini, dia berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan berlayar melintasi langit, menghilang di depan mata Kumi. Kumi tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia mengikuti di belakang Duan Rufeng saat mereka menuju lebih dalam ke tanah klan naga. Kumi, kamu pernah bertemu di Jue sebelumnya. Cari dia. Meskipun Duan Rufeng tampak tenang, niat membunuh bersinar di kedalaman matanya. Naga emas bercakar 5 yang disebut Di Jue hampir membunuh putranya. Secara alami, dia merasa marah tentang hal itu. Di dunia ini, ada dua orang yang benar-benar tak tergantikan baginya. Mereka adalah istrinya, Li Rou, dan putranya, Duan Lingtian. Alasan dia meninggalkan Duan Lingtian di benua awan adalah agar dia bisa memperkuat fondasinya di sana, dan ketika dia datang ke Dao Martial Saintland, kekuatannya akan meningkat pesat. Jika bukan karena ini, dia akan lama membawa Duan Lingtian ke Azure Cloud Mansion. Ya, Kumi dengan cepat mengangguk saat matanya bersinar dingin. Setelah dia mengetahui Tuan Muda Mansion hampir dibunuh oleh Di Jue, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Bagaimanapun, dia tahu tentang Di Jue yang melewati distrik-distrik selatan Tanah Suci Dao Martial. Selain itu, dia bahkan telah berbicara dengan Di Jue. Namun, dia tidak menyangka bahwa target Di Jue adalah Tuan Muda Mansion. Karena alasan ini, dia tidak menghentikan Di Jue. Jika dia tahu target Di Jue adalah Tuan Muda Mansion, dia tidak akan membiarkannya melanjutkan perjalanan ke selatan.
Karena penyesalan yang dia rasakan, Kumi menggunakan kesadaran surgawinya tanpa menahan diri untuk mencari Di Jue dengan sekuat tenaga. Duan Rufeng dan Kumi mencari dengan sekuat tenaga di tempat-tempat yang mereka lewati dengan kesadaran surgawi mereka. Secara alami, ini mengingatkan banyak klan dari klan naga. Awalnya, mereka semua sangat marah, ingin memberi pelajaran pada Duan Rufeng dan Kumi. Namun, emosi mereka mereda setelah Kumi dengan mudah mengalahkan mereka bahkan setelah mereka kembali ke bentuk naga surgawi bercakar 4. Siapa mereka? Mereka memperlakukan tanah klan naga kita seperti mereka berjalan-jalan di sekitar halaman mereka sendiri. Jangan mengakui kekalahan. Kalahkan mereka jika Anda mampu melakukannya. Petik 2. Sudah jelas pria berpakaian hitam itu adalah bawahan dari pria parubaya itu, namun dia mampu mengalahkan naga surgawi bercakar 4 di klan kita. Kecuali para tetua naga surgawi 5 cakar bergerak, aku khawatir tidak ada dari kita yang bisa mengalahkannya. Melihat bagaimana Duan Rufeng dan Kumi semakin tidak terkendali, klan dari klan naga hanya bisa menonton di samping saat rasa ketidakberdayaan muncul di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka berdoa agar para tetua naga 5 cakar di klan mereka muncul sesegera mungkin. Kamu siapa? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke klan naga kami? Mungkin, suara anggota klan dari klan naga didengar oleh dewa karena segera setelah itu, sosok yang kokoh muncul di hadapan Duan Rufeng dan Kumi disertai dengan suara yang menggelegar. Itu adalah pria tua yang kokoh berpakaian hijau. Saat lelaki tua yang kokoh itu melayang di udara, matanya bersinar dengan anggun, tidak ada tanda-tanda kemarahan sama sekali. Ini Penatua King Yan. Penatua King Yan adalah naga surgawi bercakar 5 di klan naga kita. Jika dia menyerang, dia akan bisa mengalahkan lelaki tua berpakaian hitam itu. Penatua King Yan. Setelah lelaki tua berbaju hijau yang kokoh itu muncul, mata sekelompok klan dari klan naga yang takut akan kekuatan Kumi sebelumnya langsung menyala. Duan Rufeng langsung mengerutkan kening ketika pria tua berpakaian hijau, King Yan, menghalangi jalannya. Dia memiliki ekspresi marah di wajahnya. Nyah, Kumi bahkan lebih langsung karena dia langsung menggeram keras sambil mengangkat tangannya. Udara tampaknya telah membeku ketika cabang-cabang kering muncul dari udara tipis dalam radius 100 meter. Mirip dengan tanaman merambat, cabang kering mengikat King Yan seluruhnya hanya dalam sekejap mata sebelum membuangnya ke samping seolah-olah dia hanya mainan. Setelah King Yan diikat oleh cabang kering seperti pohon anggur, dia berjuang saat dia mencoba membebaskan dirinya sendiri. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan karena dia tidak kembali ke wujud aslinya. Wilayah hutan kering. Jangan bilang kau Kumi dari Azure Cloud Mansion. Ketika King Yan hendak kembali ke wujud aslinya, wilayah yang menahannya mengingatkannya pada sesuatu. Namun, Kumi hanya mengabaikannya. Setelah melemparkannya ke samping, dia tidak lagi peduli dengannya. Dia berdiri di samping, membiarkan Duan Rufeng melanjutkan perjalanannya. Sebagai naga surgawi bercakar 5, wajar saja jika King Yan sombong. Dia menjadi sangat marah ketika melihat Kumi mengabaikannya. Mengaum, seiring dengan auman naga yang menghancurkan bumi, King Yan kembali ke bentuk aslinya. Seekor naga surgawi hijau menggeliat yang panjangnya beberapa ratus meter muncul. Berdasarkan 5 cakar tajam di masing-masing cakarnya, jelas dia adalah naga hijau bercakar 5. Saat naga hijau bercakar 5 melayang di langit, tubuhnya yang panjangnya beberapa ratus meter hampir menutupi seluruh langit. Sepertinya awan gelap telah berkumpul di atas kota. Itu sangat mengancam. Penatua King Yan menjadi serius. Banyak klan mata klan naga langsung menyala saat mereka menyaksikan dengan konsentrasi penuh. Siapa pria tua berpakaian hitam ini? Dia benar-benar mampu memaksa Penatua King Yan untuk kembali ke bentuk aslinya dalam waktu yang singkat. Ini benar-benar tidak mudah. Beberapa klan-klan naga lebih tanggap. Apakah Penatua King Yan mengatakan orang tua berpakaian hitam ini adalah Kumi dari Azure Cloud Mansion? Salah satu klan dari klan naga bertanya dengan skeptis. Rumah awan biru, Kumi. Banyak klan dari klan naga menggelengkan kepala. Kebanyakan dari mereka jarang keluar dari perkebunan jadi ini pertama kalinya mereka mendengar nama ini. Kuharap dia bukan Kumi dari Azure Cloud Mansion. Kalau tidak, saya khawatir hasil dari Penatua King Yan akan suram. Beberapa naga surgawi bercakar 4 yang pernah mendengar tentang Kumi memiliki sedikit ketakutan di wajah mereka. Penatua, apakah Kumi dari Azure Cloud Mansion benar-benar sekuat itu? Banyak naga yang lebih muda langsung bertanya, bingung.
Kumi dari Azure Cloud Mansion adalah seseorang yang setenar elder penegakan klan naga kita, Elder Sue. Selama beberapa ratus tahun, Penatua Sue dan dia bertarung lebih dari 10 kali. Namun, hasilnya selalu sama. Ini seri. Salah satu tetua naga Dewa Empat Cakar berkata dengan ekspresi murung. Apa? Kata-katanya telah mengejutkan naga muda di sekitarnya. Sebagai anggota klan naga, mereka tahu betapa kuatnya Penatua Sue. Kekuatannya berada di peringkat 3 teratas di klan. Kumi dari Azure Cloud Mansion benar-benar bertarung seri dengan Elder Sue berulang kali. Semoga dia bukan Kumi dari Azure Cloud Mansion. Banyak klan dari klan naga segera berdoa dalam hati. Sayangnya, doa mereka ditakdirkan untuk tidak terjawab. Sementara itu, tetua klan naga yang telah kembali ke wujud aslinya, naga hijau 5 cakar, telah bertukar 10 jurus dengan Kumi. Bang! Suara keras bergema di udara. Pria tua kurus berpakaian hitam itu melayang di udara, masih di tempat yang sama. Di sisi lain, Penatua King Yan dalam bentuk aslinya yang besar telah terbanting oleh ledakan, menyebabkan pegunungan di sekitarnya bergetar seolah-olah ada gempa bumi yang dahsyat.